Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil adhkar wa tadhkiratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat beserta adik-adik, bagaimana kabar malam hari ini? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Alhamdulillah ya, dipastikan sehat dan bahagia. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mentadaburi satu doa untuk membuktikan bahwasanya bulan Shafar yang hampir masyarakat ada sebagian meyakini ini bulan sial. Shafar ini bulan yang kedua dari kata as-safar, artinya adalah nol atau kosong. Nah, maka sebagian bahkan terjadi menganggap bulan ini bulan sial, sehingga ada yang menunda pernikahan, ya, menunda perjalanan dan lain sebagainya. Padahal di mata Allah, sebagai firman-Nya, Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Itu semuanya Allah yang ciptakan. Tidak ada yang namanya bulan sial. Semuanya pasti adalah ada keberkahan-keberkahan. Maka penting di awal kita mohon kepada Allah, setiap masuk bulan baru itu ada permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, dan ini dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin. Sudah apa doanya ya? Hah? Sudah apa doanya? Sudah pernah dengar doa ini? Sudah. Kapan? Barusan. Harusnya tiap bulan ini baca. Ini beragam hadis nih. Saya ambil dari riwayat Imam Tirmidzi, ya, dari Tirmidzi hadis seperti itu. Jadi kalau bicara hilal itu jangan hanya Ramadan saja. Nanti Ramadan hilal muncul, Syawal hilal muncul, usai Ramadan, usai Syawal nggak ada hilal lagi, gitu kan ya? Pada hilal sepertinya tiap bulan. Nah, maka untuk mengawal keberkahan ini yang Rasulullah sampaikan setiap awal bulannya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin. Coba saya tampilkan ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam
Rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Baik, pertama, menarik di doa ini pilihan katanya diawali dengan kalimat Allahumma. Secara bahasa, Allahumma itu ada frekuensi yang berat kita rasakan. Beda lagi dengan kalimat yang kedua yang kita pakai dalam doa Rabbana. Itu beda. Dari sisi makna Allahumma ini akar katanya dari kata aliha ya lahu. Artinya adalah yang luhur, yang tinggi, yang jauh. Maka rasakan ketika kita mengucapkan Allahumma, begitu jauh perbandingannya antara kita dengan Allah Sang Pencipta. Kita ini makhluk yang kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita ini makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Maka setidaknya dengan mengucapkan Allahumma, terkikis yang namanya kecongkakan, ya, sombong, merasa diri lebih, itu akan tergerus habis dari kalimat Allahumma. Jauh bandingannya. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Beda lagi ketika Bapak Ibu dan sahabat mengucapkan Rabbana. Dari segi suara, intonasi suara Rabbana itu ringan atau berat kira? Rabbana ringan ya. Karena maknanya pun luar biasa. Dari kata apa? Robba ya Robbi, yang mengasuh, yang mendidik, yang mengayomi, yang perhatikan. Ya ibarat kita sebagai anak nih, ya, dengan orang tua kita. Ini kan walaupun sudah pisah alam, kita di sini, beliau di alam barzah. Kira-kira sebagai anak masih terasa dekat nggak pada orang tua kita? Masih. Kita sekarang kakek harusnya. Kita juga anak dari orang tua kita, betul nggak? Terasa nggak dekat? Karena apa kira-kira? Karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena kasih sayang. Begitupun Allah. Jadi ketika ajak Rabbana, rasakan begitu dekat bersama kita Allah ya. Karena kebaikannya, karena kemurahannya. Itu berbeda antara Allahumma dengan Rabbana. Kebaikan Allah tadi, Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, terbitkanlah hilal kepada kami. Hilal itu pastinya dengan ketentuan kalau dihitung hari dua kemungkinan. Rasul mengatakan asyahru hakada hakada au hakada. Jadi beliau mengucapkan bulan itu seperti ini, 1, 2, 3. Berapa tuh? 30. Au hakada, melipat jempolnya. Jadi berapa tuh? 29. Jadi yang namanya bulan Qamariah itu enggak lepas dari dua kemungkinan tadi. Minimal 29, maksimal 30. Enggak ada 28, enggak ada 31. Makanya wajar ketika mulainya beda kita gantian. Asalkan 29 aja minimal. Kalau 28 kurang. Ya. Ada kan di antara kita nih yang kalau mulai cari yang telat. Kalau yang lebaran cari yang cepat gitu kan ya. Gak apa-apa, asal 29 aja, itu minimal. Jadi bulan dalam Islam seperti itu. Ahillahu alaihi, ya Allah, terbitkanlah hilal bulan Safar. Di sini yang kita minta. Dengan apa? Bil amni wal iman. Ini permohonan pertama kita. Kita mohon Allah agar bulan Safar ini yang kata mereka, yang sebagai masyarakat mengatakan ini bulan sial, bulannya apa istilahnya itu, hal-hal yang negatif gitu kan ya, kita tabrak semuanya dengan doa tadi. Ya Allah, datangkanlah hilal Safar pada kami ini bil amni wal iman, dengan datang membawa keamanan dan keimanan. Disandingkan dua kata ini karena saling keterkaitan. Amannya sebuah negeri, amannya sebuah perumahan, lebih skala mikro lagi amannya sebuah rumah tangga, ini kembali kepada sehebat apa kita beriman. Pertanyaannya,
iman kita level yang mana? Ya, kita ingin semuanya di sini level imannya iman yang sebenar-benar iman. Digambarkan di surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2, 3, 4 itu gambaran karakter orang-orang yang Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat keempatnya ulaika, merekalah, hum. Jadi kalau sudah diulangi dua dhamir, dua kata ganti, ulaika mereka, hum mereka. Maksudnya adalah ketika dua dhamir atau pengganti disebut dua kali, itu mendapat takkid, penekanan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu benar-benar, ya, orang-orang yang beriman yang sebenar-benar iman. Luar biasa. Ini Allah kasih label itu, ya, orang-orang yang benar-benar beriman. Siapakah mereka? Bagaimana tanda-tanda mereka? Karena ingin kita bagian dari mereka ini yang kelak nanti Allah jamin keamanan. Sekalipun keamanan yang ia pasang di rumahnya, CCTV, satpam, anjing helder dan sebagainya, udah standar internasional. Tapi kalau penghuni rumah tadi nggak ada iman, kira-kira aman nggak? Jadi jaminan nggak? Jebol nggak tuh pertahanannya? Di sini nggak jadi jaminan. Kalau penghuni rumah tadi tidak ada iman sama sekali, bukan berarti nggak usah dikunci pintu, bukan seperti itu. Tawakal itu kan ikat untamu, tawakal kepada Allah, itu kata Allah. Kunci pintumu ujungnya adalah tawakal kepada Allah. Sama, karena keimanan tadi itu beriman kepada keamanan itu. Kita lihat tadi, kita berharap kepada Allah digolongkan menjadi orang-orang yang sebenar-benar iman. Di surah tersebut gambarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada setidaknya 5 tanda, 5 karakter yang harus kita miliki agar kita digolongkan Allah menjadi orang-orang yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Bukan yang kaleng-kalengan, tidak, tapi yang sebenar beriman. Tanda pertama adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, itu orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Para mufassir mengatakan kalimat atau kata wajilat dalam ayat ini, al-wajar yang masdarnya itu bukan getaran fisik, ya, bukan maknanya. Jadi kan diterjemahkan wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Maksudnya adalah bukan getaran fisik, tapi getaran apa? Getaran khasyatul 'abdi li rabbih, getaran takutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah dalam bahasa Arab, takut itu 2 katanya. Ada khasyah, ada khauf. Ya, contoh misalkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, jadi orang-orang yang takut, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Yakhsha di sini artinya takut. Ada juga di surah Quraisy misalkan, ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada khasyah, ada khauf. Maknanya takut dua-duanya. Bedanya apa? Hanya penting tanda berkata. Jadi secara bahasa 2 kata ini berbeda tulisannya, tapi diterjemahkan dengan kata yang sama, takut. Inilah bahasa Indonesia itu, mohon maaf ya, miskin gitu ya. Kalau bahasa itu kaya. Jadi bedanya apa? Kalau khasyah, takutnya seseorang tadi dengan cara apa? Dengan cara mendekati yang ditakutinya. Itu khasyah namanya. Kalau khauf sebaliknya, takut dengan cara menjauhi yang ditakuti. Contoh, sekalian,
bapak atau ibu ke pasar pakai motor, lupa nggak bawa SIM, STNK, ada razia, deketin atau jauhin? Hah? Ada Pak Haji Kasmen, deketin aja, jual nama ya, jangan ya. Jauhin nggak Pak? Itu namanya khosyatul khauf, gitu kan ya. Ya kita ini takut kalau dengan cara menjauhi larangannya, itu khaufnya kita. Khosyahnya kita itu ibarat apa anak-anak kecil gitu aja. Kalau dimarahin orang tuanya oleh ayah dan ibunya, ketika dimarahin kira-kira mendekat kan gitu. Malah mendekat, gitu ya. Itu khosyahnya. Nah, di sini para ulama mengatakan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hati mereka, bergetar kumparan takutnya kepada Allah dengan cara mendekatinya. Maka kalau sudah seperti ini, maka Allah berikan tameng yang namanya apa? Keimanan tadi, karena takutnya kepada Allah. Akhirnya tidak ada kata maksiat. Karena mustahil bagi seorang yang sedang takut kepada Allah, dia saat juga bermaksud, tidak mungkin. Gak ada cerita orang yang maksiat memulainya dengan Bismillah, ada nggak Pak? Dan tutupnya dengan Alhamdulillah, Bismillah saya maling. Gak ada cerita itu. Karena saat beriman itu nggak mungkin ada kamus yang namanya maksiat. Sebaliknya pun ketika maksiat nggak mungkin dia sedang beriman. Nggak bisa ketemu itu. Kalau sedang beriman nggak mungkin maksiat. Kalau sedang maksiat nggak mungkin dia beriman. Luntur imannya itu. Nah, maka hujamkan jiwa takut ini kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tanamkan jiwa ini. Khasyatul abdi di Rabbih, takutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihannya gimana? Sederhana saja. Misalkan contoh ya, biasakan setiap keluar rumah itu baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi matan hadisnya pakai huruf waw Pak. Biasa kita kan lewat aja kan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula, langsung ya. Kalau yang saya baca itu ada wawnya, wala haula wala quwwata illa billah. Ya minimal kita bacakan barusan lupa gitu kan ya. Jadi ketika nyebut bismillah, di sanalah sedang proses istighfar ma'iyatillah, berupaya menghadirkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sengajakan diri kita menghadirkan jiwa ini ya sedang bertemu dengan Allah, menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Kita memulai aktivitas di hari itu bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Saat itulah Allah berikan bimbingan itu, hidayah itu. Baik, ini yang pertama. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Orang beriman itu punya tanda kedua. Itu apa? Ketika dibacakan, tuliyat alaihim, dibacakan kepada mereka. Mana yang keduanya? Diperlihatkan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Maka apa terjadi? Zadathum imanan. Maka ayat-ayat tadi menambahkan keimanan. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak ayat yang dilihat, maka semakin itulah iman akan bertambah. Ini baru kalimat fasih, tuliyat, dibacakan. Apalagi yang membacanya, dibacakan saja sudah begitu hebat, luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya aktif. Ini pasti ayat tuliyat, dibacakan. Ada ayat yang skala makro alam raya ini seharusnya menambahkan keimanan kita. Ketika lihat langit yang tak bertiang, ketika lihat bumi yang terhampar, ketika bernafas saja, pernah nggak terucap terima kasih ya Allah, saya masih bisa bernafas. Ketika mata melihat hijaunya daun, pernah nggak terucap terima kasih ya Allah, masih bisa melihat hijaunya daun.
ketika telinga mendengar gemericiknya air atau suara tangisan anak atau cucu, pernah nggak terima kasih pada Allah? Ya Allah, terima kasih masih bisa berdengar. Pernahkah seperti itu? Jadi harusnya tanda-tanda itu menambahkan keimanan kita. Dari mulai tadi buka pintu rumah sampai ke tempat ini, kita lihat beberapa anak-anak Allah. Adakah bertambah keimanan kita? Orang beriman mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat bukan sekedar batu, yang dilihat bukan sekedar hewan atau tidak, tapi kembalikan man khalaqahunna, siapa yang telah menciptakan Allah ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semakin dia lihat ayat tadi, bertambahlah keimanan. Ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang ada pengagungan, tasbih, pensucian kepada Allah yang maha luhur itu, yang maha sempurna itu. Orang beriman seperti itu. Atau yang kedua, ayat yang skala mikro, Quran yang kita baca. Wa idza tuliyat alaihim ayatun, dibacakan kepadanya ayat-ayatnya Quran dibacakan, maka ayat tadi menambahkan keimanan. Apalagi kalau Bapak Ibu dan kita semua yang membacanya, maka semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin banyak iman yang bertambah pada kita. Sampai Rasul mengatakan hadisnya, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin naqra'uha. Itu yang beliau sampaikan pada kita. Sungguh kata beliau, manzilah kita ini, kedudukan kita ini ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca. Semakin banyak ayatnya, semakin tinggi derajatnya, semakin bertambah imannya. Rumahnya ia hias dengan Al-Quran, bukan hanya terpampang di dinding itu, tapi dihantunkan di rumah tersebut. Karena kita yakin ya Rasulullah, al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah hadarathu al-malaika wa kharajat minhu asyayatin. Sebuah rumah, ya mungkin ukurannya S kali S, apa sempit, sumpek, apalagi, tapi penghuninya Masya Allah luar biasa. Ia bacakan Quran pada pasangannya, kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Hadarathu al-malaika, sering dihadiri malaikat-malaikat ke rumah itu. Wa kharajat minhu asyayatin, dan syaitan-syaitan kabur dari rumah itu karena dibacakan Al-Quran. Tapi sebaliknya yang terjadi, mohon maaf, yang jarang baca Quran, yang gak pernah baca Quran, yang hari ini tidak ada satu huruf pun yang keluar, apa yang terjadi? Wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah, sebuah rumah, ya mungkin dari segi fisiknya mewah. Apa tuh mewah, Pak? Ada sosial ini bekas sawah katanya. Canda dikit. Walaupun gedong gitu kan ya, luas gitu, tapi penghuninya jarang baca Quran, bahkan tak pernah baca Quran. Apa yang terjadi? Hadarathu asyayatin wa kharajat minhu al-malaika. Terbalik, syaitan-syaitan berdatangan, ya, gangguin pasangannya, gangguin anaknya, gangguin pembantunya, dan lain sebagainya. Nah, disinilah ini barometer kita kembali kepada siapa apa kita berquran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, maka ayat-ayat tadi menambahkan keimanan, terus bertambah, terus bertambah. Maka mohon para ayah di sini, para bunda di sini, para eyang semuanya, anak cucu kita, mohon sibukkan dengan Quran dulu, ya, sebelum yang lainnya. Dengan Quran dulu sebelum yang lainnya. Bagi sekarang dunia gadget gitu kan ya, entah apa yang anak-anak kita buka, kalau nggak ada iman, nggak ada Quran, apa yang dibuka? Maka mohon sibukkan mereka sejak dini. Rasul mengatakan apa? Dalam hadisnya, orang yang memulai dengannya belajar Quran sejak dini, yang terjadi apa? Khalaqahullahu billahi wa dami. Ya, barang siapa yang belajar Quran sejak usia dini, man ta'allama al-Quran wa huwa fatiyus sinni
Barang siapa yang belajar Quran wa sedang usabibi. Yang terjadi apa? Khalaqahullah bil ahli wa dami. Allah campurkan Quran tadi dengan darah dan dagingnya. Allahu Akbar. Ini tanda yang kedua. Orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang berinteraksi aktif bersama Al-Qur'anul Karim. Dan mohon maaf, tidak hanya sebatas rutin membacanya, lanjutkan mengkajinya agar paham. Karena hadisnya itu paket, Pak. Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Itu paket hadisnya. Barang siapa yang berkumpul seperti kita sekarang ini di antara rumah-rumah Allah, Al-Ansar di antara rumah Allah. Ini rumah siapa ini? Betah nggak di rumah Allah? Ya udah jangan pulang lagi ya. Ini rumah Allah nih, muliakan, ya kan? Support, dukung, harus bersih, harus wangi, harus rapi. Itu rumah Allah ini. Masa rumah kita, ya kan ya? Istilahnya itu dirawat. Ini rumah Allah nggak dirawat, insya Allah langsung luar biasa pelayanannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah jamaah yang kumpul di antara rumah Allah. Apa yang dilakukan? Yatluna kitaballah. Jamaah tadi apa? Membaca Al-Qur'an. Yatluna kitaballah. Sering baca Quran, ada agendanya, terstruktur agendanya. Tadi tidak hanya itu. Agendanya apa? Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, saling mengkaji, tadarus. Nah, cuma bahasa kita dan siapa? Ngaji juga ya. Padahal kadang apa artinya? Saling memahami, saling mengkaji. Karena kita kalau tilawah itu berarti berantas baca Quran. Tadabbur ini adalah berantas buta makna. Agar kita paham yang dibaca, maka ikuti kajian tadabburnya supaya ayat yang sering kita baca ini kita pahami untuk bisa kita amalkan. Baik, kembali ke ayat Al-Anfal tadi. Karakter kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang ketiga apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Tuhannya. Apa tawakal? Menyerahkan kebutuhan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Jangan hanya menyerahkan saja. Makanya ada tawakal, ada tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ada yang kedua tawakkala ya tawakkalu ya tawakkulan. Itu artinya beda. Kalau tawakal pakai tasydid, artinya tadi menyerahkan plus dengan apa? Ikhtiar. Tapi kalau tawakala itu nyerahin aja. Ya kumaha engke, hai tawakala. Gimana nanti aja deh. Harusnya kan nanti gimana? Ikhtiarnya mana? Nah di sini wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bukan yatawakkalun, tapi yatawakkalun. Ia serahkan keputusan hidupnya. Karena kita yakin hidup ini bukan yang kita mau, bukan yang kita rencanakan, tapi hidup adalah apa yang Allah putuskan. Maka yang Allah berikan, yang Allah tetapkan hari ini, inilah yang terbaik untuk kita. Tinggal siapkan dua sikap. Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu hebat, kata beliau. Keren. Kenapa? Inna amrahu kullu khair. Orang beriman itu menjadikan semuanya baik. Semuanya baik. Setiap kondisi itu baik semuanya. Berprasangka baik terus. Ya. Saat yang terjadi sesuai dengan keinginannya, itu baik baginya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Sebaliknya di kondisi kedua, saat yang terjadi jauh dari harapannya, apakah dia kecewa? Tidak. Itu baik baginya. Maka yang keluar desanya alhamdulillah ala kulli hal. Maka Rasul mengatakan di hadis tersebut, in asabatu asarra'u syakara
Wa in asabatu ad-dharra sabar. Orang beriman itu yang menjadikan segalanya kebaikan itu ketika ditimpa dengan diberikan kesuksesan, kelapangan, kejayaan, kemewahan, limpahan harta, enggak lupa diri. Tapi apa? Bersyukur. Bersyukur. Lihat Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika Allah berikan kerajaan itu dengan bala tentaranya dan segala kekayaannya, apakah bersombong? Tidak. Apa yang terucap? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu perkataan Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika Allah berikan kekayaan yang tanpa batas itu. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan, dikembalikan hada min fadli rabbi, kata beliau. Ini semuanya dari apa? Karunia Tuhanku. Jadi ada rizkun, ada fadlun, Pak, itu beda. Rizkun itu apa artinya? Gaji pokoknya lah. Kalau fadlun itu tambahannya, bonusnya, Pak. Nah, ini yang Allah berikan ke Sulaiman ini bonus, Pak. Bukan rizki li fadlun, hada min fadli. Ini adalah karunia. Jadi ada rizki, ada karunia, itu beda, Pak. Semuanya dapat rizki. Tapi kalau al-fadl ini nggak sembarang orang. Nah, kita minta al-fadl, Pak, bonusnya, Pak. Kalau rizki semuanya dapat. Alim masih pun dapat rizki, Pak. Ada nggak Allah pilih-pilih? Ya, oksigennya di stop kita ganti alim masih nggak ada. Allah kasih itu rizki. Pelacur, koruptor, maling, dapat itu rizki. Tapi al-fadl tambahan dari Allah nggak dapat mereka. Hada min fadli rabbi, kata Nabi alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah aku syukur ataukah malah kufur. Karena kenyataannya, mohon maaf, kita ini lebih banyak apanya? Syukurnya atau kufurnya? Silakan muhasabah diri. Allah sentil kita di surah Ar-Rahman berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semakin diulang-ulang, maksudnya apa? Menunjukkan betapa bebalnya kita, betapa dungunya kita. Kalau bapak ibu manggil anak 3 kali nggak nyaut, gimana Pak? Sebel nggak Pak? Kesel nggak Pak? Ini Allah Pak manggil kita berapa kali? 31 kali di surah Ar-Rahman itu. Nikmat yang mana lagi yang aku dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih aja ngeyel. Berkali-kali datang kita. Maka Allah di surah Al mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali kata Allah hamba-hamba yang paling bersyukur. Maka di sini orang yang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun. Ia serahkan keputusan hidupnya hanya kepada Allah. Jadi nggak ada kecewa, nggak ada pesimis, nggak ada putus asa. Karena ketika yang terjadi jauh dari harapannya, ia mengatakan alhamdulillah, mungkin belum saatnya, ini terbaik bagi saya. Udah nggak ada kecewa. Kalau kita atau yang lain di sana, ya ketika yang terjadi ini jauh dari harapannya, apa yang terucap? Ya kata-kata kotor, kata-kata magian, emosi dan sebagainya. Tidak. Orang beriman menjadikan semuanya adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini saja pondasi pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi adalah 3 pondasi pertama. Yang pertama adalah kuatkan jiwa takut kepada Allah. Yang kedua, fungsikan Quran sebagaimana mestinya, dibaca, ditadaburi dan diamalkan tentunya. Yang ketiga adalah kuatkan mental tawakal kepada Allah SWT. Setelah itu baru ibadahnya. Di ayat ketiga, alladzina yuqimuna shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 pondasi itu dibungkus, dikemas dengan 2 ibadah. Pertama ibadah vertikal dengan sholatnya, yang kedua ibadah horizontal dengan senang berbaginya. Dia harus seimbang. Jangan sampai vertikalnya kencang tapi horizontalnya lemah. 2 ibadah ini sering disandingkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kan? Fasholli li rabbika wanhar. Di sini alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada keseimbangan. Jangan sampai kita ini enggak seimbang. Vertikalnya kencang di masjid terus gitu kan ya. Bagus sih, zikir, sholat, baca Quran. Tapi ketika tetangga kebakaran, zikir terus gimana Pak? Ya salah lah. Mana sosialnya? Tetangga sebelah kebakaran diem gitu kan ya. Tetangga sebelah kelaparan diem, tapi dia sholat, nggak seimbang. Atau sebaliknya ada sosialnya kencang, tapi vertikalnya lemah juga. Nah, orang beriman itu dia seimbang antara ibadat vertikalnya dengan sosialnya. Dialah bertanggung jawab pada Allah sebagai hamba, dan dia tanggung jawab sebagai pada manusia sebagai apa? Manusianya. Nah di sini ada keseimbangan. Allah pilih kalimatnya dengan kalimat alladzina yuqimuna shalah. Yuqimun menggunakan fi'il mudhari'. Artinya adalah aktivitas yang terus kontinu. Jadi sholatnya ya ada berkesinambungan. Yuqimuna shalah, yang senantiasa mendirikan sholat. Dari segi frekuensi, kualitasnya sudah oke, kuantitasnya pun ditingkatkan lagi. Tidak hanya mencukupkan yang fardu saja, ia tambahkan yang nawafilnya, rawatibnya, duhanya, tahiyatul masjidnya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Yuqimuna, yang senantiasa mendirikan sholat. Ini vertikal kita. Terus yang kedua apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sama apa? Ya. Tapi di sini mohon maaf ya. Kalau tadi kan yuqimuna shalah, kata kerja dulu baru objeknya. Kalau aku bicara masalah ibadah sosial, enggak, objeknya dulu baru aktivitasnya. Betul enggak? Alladzina yuqimuna as-shalah. Yuqimuna aktivitas, as-shalahnya adalah objeknya. Ibadah sosial dibalik wa mimma razaqnahum yunfiqun, sadar enggak? Kenapa Allah dahulukan wa mimma razaqnahum, bukan yunfiqun dulu, bukan, tapi wa mimma razaqnahum. Artinya apa? Itu rezeki punya siapa? Itu haknya siapa? Ya siapa itu? Wa mimma, dan dari apa? Razaqnahum, yang kami rezekikan. Jadi nggak ada orang kaya di sini. Yang ada apa? Orang yang dikayakan. Siapa mengkayakan? Allah. Jadi kita sadar, bagi bapak ibu di sini yang Allah kayakan, ada sebagian harta orang lain di harta kita. Di sana ada zakatnya, ada sedekahnya, ada wakafnya, ada hibahnya, ada wasiatnya, ujungnya apa? Ada warisnya. Karena apa? Itu titipan semuanya itu. Wa mimma razaqnahum, Allah minta minta apa? Min tabaid, sebagian aja. Nggak usah banyak-banyak. Kita ini bukan saya Abu Bakar ya. Bisa nggak Pak Ibu? Mau nggak Pak? Kan sering saya tanya, Ustaz, hibah itu ada batasan nggak? Saya bilang hibah itu 2 pendapat. Yang pertama, ada yang tidak membatasi. Dalilnya apa? Abu Bakar. Tapi saya kasih tahu juga, Abu Bakar itu Pak, hibahnya buat siapa? Buat anaknya bukan? Bukan. Kalau kita berani nggak hibah kepada sang anak kita nih, untuk al-ansor hibah seluruh harta, kita berani nggak? Kita berani hibah pada anak sendiri. Abu Bakar tidak seperti itu. Seluruh hartanya, tapi bukan anaknya. Kita tanya, ya Abu Bakrin, kamu alihkan kali ahli, berapa yang masih sangat keluarga? Apa jawabannya? Allah wa Rasul. Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya saja. Karena apa? Sudah kuat imannya. Lagi bakal sering Islam hartanya itu. Jadi ini dari yang pertama, nggak ada batasan dengannya. Tapi lihat, kalau berkaca Abu Bakar,
itu beliau infakkan hartanya untuk apa? Kejayaan Islam. Ya. Tapi ada juga berkomentar, kenapa Rasul terima sedekah Abu Bakar seluruh hartanya? Karena saat itu kas negara sedang kaya, sedang butuh, maka Rasul terima semuanya. Begitupun pas Umar datang, gak mau kalah, walaupun dari segi kuantitasnya jumlahnya lebih besar Umar. Untanya sedikit ya Abu Bakar, cuma semuanya. Kalau Umar tanya, kamu Abu Bakar dari ahli, wahai Umar, berapa masakan? Kamu taruh ya Rasulullah. Sering kau lihat, kalau seluruh ontak dibawa berarti seluruh ontak disimpan di rumahnya. Jadi berapa itu setengahnya, itu langsung terima, langsung terima. Karena saya juga masih butuh untuk ya permudahan kas negara. Tapi pada kasus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pun ingin seperti Abu Bakar. Kalau enggak Abu Bakar ingin seperti Umar gitu kan ya. Tapi Rasul tolak. La ya Sa'ad. Ya apakah aku boleh mensedekahkan seluruh hartaku? La ya Sa'ad. Rasul tolak. Kalau enggak semuanya 2/3 kan? La ya Sa'ad. Ya kalau enggak 2/3 setengahnya kan? Fasyadu ya Rasul. La ya Sa'ad. Ditolak oleh Rasul. Ya ujungnya apa? 1/3 deh. Baru mengatakan as-sulus was-sulus katsir. 1/3 itu sudah banyak. Maka ya kesimpulan di ulama, untuk investasi akhirat kita dimaksimalkan 1/3. Selebihnya nikmati aja Pak. Makanya ada hadis yang bagi 3 bagian. 1/3 untuk siapa? Untuk kita nih, kebutuhan pokok. 1/3 lagi untuk apa? Untuk akhirat kita nih. Zakat, infak, sedekah, wakaf, akumulasikan. 1/3 lagi untuk operasional, dikembangkan lagi. Allah bisa. Baik, kita jeda isya dulu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, kita lanjutkan. Itulah 5 karakter yang Allah sebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Setelah itu apa? Rewardnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. 5 karakter ini membuahkan
3 reward. Yang pertama, bagi mereka ini Allah berikan apa? Darajatun, ya, posisi yang bergengsi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ia hidup dia bukan siapa-siapa di mata sosial, ya, bukan apa-apa, tapi di mata Allah dengan 5 karakter ini Allah angkat derajatnya. Allah Akbar. Yang kedua apa? Wa maghfirah. Allah berikan ampunan, diampunkan dosa-dosanya, yang kecil yang besar Allah ampunkan semua karena 5 karakter tadi. Terus yang ketiga adalah wa rizqun karim, rizki mulia. Berupa apa? Idkhaluhum ilal jannah, dimasukkannya ke dalam surga yang abadi yang penuh kenikmatan itu. Inilah 3 reward yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar iman. Ini yang kita minta di awal bulan di safar ini, bil amni wal iman. Yang kedua apa perintahnya? Wassalamati wal islam. Ya Allah, dengan safar ini berikan kepada kami apa? Keselamatan dan keislaman. Disandingkan 2 kata ini karena saling keterkaitan. Selamatnya seorang hamba itu kembali kepada sehebat apa kita berislam. Setidaknya rukun yang 5 selesai, ya. Udah selesai semuanya Pak. Rukun yang 5 ini, syahadatnya udah oke, ya, sholatnya udah oke, apalagi puasanya, zakatnya. Yang kelimanya nih, kalau belum, ya, belum mampu untuk haji, minimal haji kecil aja dulu, umroh, ya. Setidaknya ada niat kuat, ya, untuk umroh ke tanah suci. Tabung, ya, nabungnya dengan 2 keceleng, ya. Pertama nabung finansial, yang kedua nabung amal soleh, Pak. Ya, yakin tuh dengan amal soleh itu nabung juga tuh. Karena Allah pastikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau hanya nabung finansial saja nggak tahu berapa lama tuh kalau kita sehari sekian. Tapi kalau kita nabung yang kedua amal soleh, yakin Allah makai, Allah berangkatkan dengan izinnya. Tidak mungkin. Nah, ini untuk yang rukunnya yang 5 tadi. Tapi ada skala sosial. Ternyata Rasulullah memberikan standar siapakah orang Muslim itu. Ya, sederhana sekali. Ia disampaikan dalam hadisnya. Al-Muslim, kata beliau, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu Pak, orang Islam itu di mana muslim lainnya, pasangannya, anaknya, mantunya, cucunya, tetangganya, kerabatnya, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi mohon keislaman kita ini tercermin dari apa? Lisannya, ucapannya dijaga. Kalau nggak bisa berkata baik, ya, ucapan yang baik-baik, kata Rasulullah, kul khairan. Kalau nggak bisa apa? Faliyasmut, diam aja, tahan aja. Nggak ada kata kotor, nggak ada kata kasar, ya, nggak ada bentakan, sebagai tahan aja dulu. Itu puasa lisan aja. Islamnya kita di sana. Mansayil muslim bin lisannya itu, lisannya dulu, ya. Jadi selamatnya kita dilihat dari ucapannya ini. Baru yang kedua adalah wajadihi, dan tangannya, tidak mendatangkan bahaya, tidak jahil, tidak juri, tidak bully. Di sini nilai keislaman kita secara sosial. Terus yang ketiga permohonannya apa? Hilal rusyin wa khairin, bulan penuh petunjuk dan keberkahan. Disandingkan antara petunjuk dan keberkahan. Maksudnya apa? Kalau ingin berkah hidupnya, ingin berkah usahanya, ingin berkah usianya, maka apa jawabannya? Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan di surah Al-Baqarah ayat 48 ya, ayat 38, mengatakan apa? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ada rambu-rambunya, maka jaminannya apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu hadiahnya Pak. Pertama apa? Mereka tidak akan takut. Yang kedua, mereka tidak akan sedih. Maksudnya apa? La khaufun alaihim, Allah cabut ketakutan akan masa depan. Allah cabut. Karena biasanya rata-rata kita ini takut akan masa depan, padahal
masa depan itu apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Karena kita khawatir duluan. Ya, itu misalkan ada ayah di sini mumet, nggak bisa ngapain anak, sebagainya, nggak bisa ngolin anak. Itu masa depan anak kita ini sudah digenggam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah setiap dengan nama-namanya, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Mannan, Ya Wahhab, apalagi sebut nama-nama itu, ketuk pintu-pintu itu dengan nama-nama itu. Ya, masa depan anak-anak kita, kakak kita yakin, maka ikuti petunjuk Allah. Allah cabut ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Yang kedua, wala hum yahzanun, dan mereka ini tidak akan bersedih akan masa lalunya. Allah siap dengan nama-namanya, Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Mengampuni. Ini bagi Bapak Ibu yang merasa dosa sedikit, baca nama Al-Ghafir tadi. Tapi ada kedua, Ya Ghaffar, yang Maha sering mengampuni. Kenapa ada Al-Ghaffar? Karena di sana ada hamba yang banyak yang sering berbuat dosa. Saya di antaranya. Sebut nama itu, Ya Ghaffar, kamilah hamba yang sering berbuat dosa. Tapi ada ketiga, Ya Ghafur, yang Maha tidak bosan sebesar apapun dosa hambanya. Tidak hanya sering Bapak Ibu, besar dosanya. Jangan berkecil hati, jangan seasal, jangan sedih. Ada Maha Ghafur yang tidak pernah bosan sebesar apapun dosa-dosa hamba tadi. Ini yang siapkan bagi orang-orang yang faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surah Taha ditambahkan lagi ayat 23, qala habitu minha jami'a fa imma iya ba'du kali ba'din anu fa imma iya tiada berhuda fama ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Hadisnya apa yang kedua? Yang ketiga, fala yadhillu, orang yang mengikuti petunjuk tidak akan pernah tersesat selama di dunia. Wala yashqa, dan tidak akan celaka nanti di akhirat. Itulah 4 atribut yang Allah berikan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Pertama apa? Dicabut ketakutan akan masa depan. Yang kedua, dicabut kesadaran akan masa lalu. Yang ketiga, tidak akan nyasar selama di dunia. Dan yang terakhir adalah tidak akan celaka nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rusydin wa khair. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.